Jadi ya, dalam perkembangan dunia ini misalnya konsep ekonomi Barat itu terlihat lebih banyak diterima gitu ya oleh masyarakat dunia gitu, termasuk di Indonesia. Lalu Pak Prof berani menawarkan konsep ekonomi Islam, di mana sebenarnya ya sisi perbedaannya paling signifikan ya. Dari segi keadilan. Keadilan itu ya. Budaya itu kan sebenarnya hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Kalau di Mandailing ini kan jelas budaya Mandailing itu sangat kuat pengaruh nilai value di dalam. Mulai dari Podana 5 itu kan kunci itu. Payas roham, payas pematang, payas parabiton pakaian, payas bagasmu, payas pakaranganmu. ...102,6 FM Saturasi Suara Satu Kata Penumpang Napas selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Faslah Cerdas dan Inspiratif dengan tamu kita yang luar biasa, yaitu Bapak Profesor Yasir Nasution. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Prof, Ayahanda. Tadi sudah berbicara kita tentang pengaruh budaya dan ekonomi Islam untuk kemaslahatan umat. Ini budaya melekat ya pada satu komunitas atau masyarakat. Budaya ini mencakup banyak hal gitu, termasuk cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, cara memilih pendidikan, dan hal lain yang perannya signifikan dalam membangun dan memajukan masyarakat. Narasumber kita, Ayahanda Profesor Yasir, memilih berkonsentrasi pada ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Namun yang unik, meski tak memiliki dasar keilmuan ekonomi, Ayahanda Profesor Yasir berani mengajukan gagasan ekonomi dan perbankan Islam. Kita akan bicara. Makasih ya. Kami sita ya waktunya beberapa menit lagi ke depan ya. Insya Allah. Kita berbagi ya. Nah, apa yang melatar belakangi lahirnya konsep itu, ekonomi syariah itu ya? Dan bagaimana Ayah Profesor melihat gagasan itu sekarang setelah diejawantahkan begitu banyak kalangan saat ini gitu ya. Terima kasih Pak. Saya juga termasuk pada waktu selesai kuliah doktor dari UIN Jakarta waktu itu. Saya termasuk yang sangat sekular pemikirannya. Sekuler. Sangat sekular. Karena buku pegangan kami kuliah itu namanya The Scientific Explanation. Pusat pengarangnya. Itulah yang menjadi sumber utama filsafat ilmu pada ketika itu. Saya tamat baca itu. Jadi saya tidak percaya ekonomi Islam. Cuma Allah sudah membuat jalan lain. Ketika saya dekan, ada salah seorang guru besar dari ekonomi USU namanya Profesor Dr. Bahaudin Darus, sudah meninggal. Tiba-tiba dia datang ke kantor dekan syariah. Pak dekan, kita ke Malaysia mau? Ya kalau jalan-jalan siapa yang tidak mau? Mau saja, tapi apakah ada izin rektor? Apa ada kegiatan kerja ke sana katanya? Ada konferensi ekonomi internasional, ekonomi Islam internasional yang keempat. Diadakan di Kuala Lumpur di IIUM. Saya diundang. Maka perlu saya kawan-kawan. Pak dekan mau? Ya kalau jalan-jalan mau saja lah saya. Tapi asal ada izin rektor, izin rektor. Ya. Rektor waktu itu Pak Nazri. Pak Nazri. Okay. Nah, ditanya setuju. Biaya dari saya kata Pak Udin Darus. Berangkatlah kami 3 orang. Sampai di sana di konferensi itu kerja saya hanya bertengkar saja dengan pakar-pakar itu, membantai ekonomi Islam. Tapi orang itu membuka gagasan ekonomi Islam, Ayah yang membantah terus. Karena tidak yakin pada. Tidak yakin. Kalau pikiran saya kalau ada ekonomi Islam, gimana filsafat ilmu? Pertentangannya di situ. Iya. Kemudian bagaimana? Berarti ada ekonomi Kristen, ada ekonomi Buddha, ekonomi Hindu dan sebagainya. Itu pertengkaran terus di ruang makan siang itu. Ketika jeda gitu ya. Hari kedua
bicara langsung Umar Capra, pakarnya itu. Pak Yasir pernah mendengar human right? Apa tadi Pak ya? Human right. Human rights ya. Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional di PBB. Percaya? Yakin? Kenapa tidak? Itu kan diawasi lembaga internasional. Betul percaya? Percaya. Coba lihat bagaimana nasib kulit hitam di Afrika. Betulkah mereka dilindungi oleh lembaga PBB? Atau lembaga PBB justru menghabisi kulit hitam itu? Bagaimana nasib umat Islam di Asia Tenggara? Apakah pernah masuk PBB melindungi hak asasi manusia? Mulai saya apa? Karena saya berlangganan jurnal internasional waktu itu. Mulai saya terharu kan. Oh, ternyata memang betul juga. Lalu mulai mereka masuk masa tentang teori ekonomi dalam Islam. Saya nggak ngomong lagi, hanya menitiskan air mata saja satu-satu. Nah, sampai di hotel, saya yang bawa Profesor Andarus, dia terkejut. Pak Yasir biasanya ceria, kita makan tom, memang kita ceria-ceria ini kok. Ada apa sebenarnya, kata. Makin tidak bisa jawab. Udah mulai reda sedikit saja. Begini Pak, saya terlalu angkuh dengan ilmu saya yang sedikit. Ayah menyadari itu ya. Setelah bicara itu. Setelah bicara itu. Untunglah Umar Capra menyadarkan saya. Dia pun mulai menangis. Nah, besok hari penutupan, tiba-tiba datang pengumuman ditambah 3 hari lagi. Ya. Perwakilan Indonesia, kan perlu Indonesia, nggak berarti perlu Indonesia. Iya. Ditambah 3 hari lagi karena kita makan workshop. Saya telepon rektor. Bisa Pak Rektor, kami ditahan lagi 3 hari lagi acara-acara. Nggak apa-apa, asal menambah ilmu, silakan aja. Mengenai biaya nanti tanya Pak Baudin Darus. Gitu. Oke. Sudah dari situlah saya mulai menyadari bahwa Islam itu mempunyai teori ekonomi yang adil. Yang adil ya. Yang betul-betul peduli. Tapi dalam kenyataannya nanti ketika diterapkan kepada sistem hukum suatu negara, pemerintah negara itu tetap berusaha untuk merekayasa ini yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak akan sesempurna dalam Al-Quran karena kepentingan nasional dan sebagainya gitu. Tapi dari situlah saya mulai sadar bahwa ekonomi Islam itu memang adil dan tidak memandang apa saja, berarti dia secara menyeluruh manfaatnya gitu. Dan tidak membedakan orang Islam, Kristen atau Islam atau non Islam. Sistem ekonomi syariah ini ya. Sistem syariah itu. Tapi dalam penerapan lihat dulu di negara mana dan bagaimana aturannya dibuat gitu kan. Saya pernah menanya pada Sri Mulyani waktu ada acara di Jakarta. Dia mengakui. Ayah dengan Ibu Sri Mulyani itu udah lama kenal gitu ya? Ketemu di satu acara bersamaan acara ekonomi. Saya tanya, sebenarnya apa yang paling pas kalau diterapkan itu yang adil menyeluruh? Di Indonesia begitu? Indonesia. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam ya. Hanya itulah jalan. Lalu kenapa tidak diterapkan? Inilah soal hukum, landasan hukum operasionalnya tidak ada, tidak lengkap. Jadi kita terbengkalai di situ ini Pak. Artinya sebenarnya pemerintah pun sebenarnya belum sepenuhnya ingin dan mau seperti yang kita harapkan. Kan gitu ya. Ya mungkin ada kepentingan lain macam-macam. Padahal dalam kajian ini yang paling adil ekonomi syariah ini syariah itu. Meskipun kita pada konteks bineka gitu, berbeda-beda gitu kan, suku, agama, ras, tapi diyakini setelah dianalisa atau di kajian itu memang ini yang paling tepat ya. Betul, karena dia tidak membedakan orang. Tidak membedakan orang ya. Pengalaman ada kawan saya seorang Katolik, rektor Trisakti dulu. Trisakti di Jakarta ya. Tobi Mutis namanya. Dia termasuk pendukung utama ekonomi syariah. Dan mendapat penghargaan dari BI pada waktu itu. Dan sering saya undang ke Medan. Saya sering undang ke sana. Nah, tapi ya saya kira terkait juga dengan keikhlasan hati.
Kadang-kadang orang ini kan kalau dia bukan Islam, ini kan ajaran Islam, saya bukan Islam. Padahal tidak dibedakan itu. Tidak dibedakan gitu ya pada sistem ekonominya gitu ya. Iya. Artinya keimanannya boleh berbeda gitu ya. Nggak Tapi apa-apa. dalam konteks ini boleh aja semua. Boleh gitu ya. aja. Dan ternyata banyak nasabah kita di Bank Sumut Syariah itu non-Muslim. Non-Muslim. Dan biasanya mereka konsisten. Konsisten ya maksudnya. Apalagi waktu masih belum begini regulasi pemerintahnya masih lebih kuat. Ekonomi syariahnya gitu. Iya. Banyak itu yang menabung di Bank Sumut Syariah. Orang-orang non-Muslim, Cina segala macam. Tingkat kepercayaannya juga kuat di ekonomi syariah ini gitu ya. Ya, karena nggak bisa main-main. Ya bisa main-main ya. Tidak ada tambahan-tambahan apa-apa. Dan apa hak data tidak bisa ditahan-tahan, harus diserahkan semua. Terutama pada waktu Gus Irawan sebagai dirut, itu kita masih lebih murni. Lebih murni ya. Jangan banyak itu nasabah kita dari agama-agama lain. Ya. Jadi ya dalam perkembangan dunia ini misalnya konsep ekonomi Barat itu terlihat lebih banyak diterima gitu ya oleh masyarakat dunia gitu termasuk di Indonesia. Lalu Pak Prof berani menawarkan konsep ekonomi Islam di mana sebenarnya ya sisi perbedaannya yang dianut dari ekonomi Barat gitu dengan syariah ini. Di mana sebenarnya perbedaan yang paling signifikan ya? Dari segi keadilan. Keadilan itu ya. Iya. Seperti apa bentuk keadilannya ya? Apakah bagi hasilnya atau bagaimana gitu dalam ekonomi syariah? Bagi hasil, Bagi hasilnya ya. menyeluruh lah keadilan, menyeluruh sebenarnya. Menyeluruh. Dan tidak membedakan orang dari agamanya dan sebagainya. Dari sisi nasabahnya oke. Dari sistem istilahnya keuntungannya kenapa? Maksudnya supaya orang tertarik atau percaya pada sistem itu. Kalau makin banyak nasabahnya kan makin luas dia. Makin luas. Ya. Itu sudah kita lihat dulu ketika Bank Sumut masih lebih murni kita menerapkan sistem itu pada masa Gus Irawan. Belum terlalu banyak di kotak-katik dicampuri. Pegangan kita itu hanya keputusan MUI, Dewan Fatwa. Itu lebih apa? Lebih banyak untungnya. Lebih banyak untungnya. Lebih terpercaya begitulah ya. Lebih terpercaya. Oke. Nah, berarti ada budaya yang terbangun di sini lah ya kan? Nah, dalam perkembangan kemajuan peradaban dunia atau sektor yang lebih kecil gitu ya. Kita tarik misalnya daerah seperti apa sebenarnya pengaruh budaya itu dengan sistem ekonomi syariah kita ini ya. Budaya itu kan sebenarnya hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Karena sejak lahir itulah yang mempengaruhi pola pikir manusia itu, budaya. Nah, kalau budayanya sekular, berpikirnya sekular. Ya. Tapi kalau budayanya budaya Islam, berpikirnya Islami. Jadi budaya itu. Dari budaya itu karena dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Kehidupan sehari kita. Pengaruhnya di situ ya, dari lingkungan gitu ya. Kalau di Mandailing ini kan jelas budaya Mandailing itu sangat kuat pengaruh nilai value di dalam. Mulai dari Podana 5 itu kan kunci itu. Kunci ya. Podana 5 itu menjadi budaya dari dulu orang tidak melihat orang dari segi kerajaan, kekayaan, jabatan, tidak. Tapi selalu melihat orang dari karakter. Semakin baik karakter orang, semakin banyak orang menerima dia. Inilah yang ingin dirubah oleh faham-faham sekular ini. Dan sekarang kekuatan sekular ini makin kuat. Jadi dinilai semua dari aspek-aspek materialnya. Dan orang pun merasa nyaman kalau dia dibesar-besarkan dari segi kekayaannya. Dari kekayaan gitu ya. Bukan dari segi karakternya kan. Sesungguhnya dari sisi karakternya penilaian orang itu ya. Sebenarnya itu yang paling mendasar. Kalau budaya Mandailing itu yang paling mendasar itu kan. Yang paling mendasar ya. Podana 5 itu kan itu. Payas rohamu gitu ya. Payas rohamu. Artinya tuh hati itu harus dibersihkan. Itu dulu kan. Jagalah hati kata Agim gitu ya. Iya. Payas rohamu. Payas pematang. Pematang itu badan sikap dan pemahaman pematang ini apa nih? Badan ini apakah bersih secara fisik atau bagaimana ini ya? Ya fisik lah. Fisik ya. Payas parabiton pakaian.
Payas Bagasmu, Payas Pekaranganmu. Purana 5 itu. Pekarangan itu lingkungan lah itu ya. Lingkungan kita kan. Termasuk anak-anak dan seluruh Payas Bagasmu berarti keluarga kita. Iya. Perbaiki keluargamu dulu begitu lah kira-kira. Jadi ketahanan itu sebenarnya dari keluarga ya. Iya, dari keluarga menyeluruh kan. Makanya ada Payas Bagasmu gitu ya. Payas Bagasmu. Tapi dari hati dulu kan, Payas Rohamu, Hati dulu gitu ya. Pamatang, Parabiton, pakaian lah itu kan. Ya. Bagas, Pekarangan baru Bagas. Oke. Ada nggak kira-kira ayah melihat budaya itu pergeserannya saat ini? Karena ayah sudah berada pada Sangat era keberapa lah ini ya ini? sangat kuat perubahan itu sekarang. Iya. Sebenarnya mulai dari pemerintahan Pak Harto dulu, Golkar, itu sudah mulai kelihatan itu arah itu perubahan itu. Kesan saya bahwa suku-suku yang dominan di negara ini ingin supaya sukunya lebih populer, terutama Jawa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena negara ini bukan itu saja begitu ya. Bukan itu saja. Biarkan aja masing-masing dengan budayanya. Saya sangat terpengaruh dengan William Iskandar itu memang. Apa pesan William Iskandar pengaruhnya ya? Ya termasuk Podana 5 kan dari situ juga. Podana 5 ya. Itu termasuk konsep dari William Iskandar dan Termasuk dia yang mengapakan itu juga kan. ya membudayakan gitu ya. Oke, ada upaya-upaya yang harus dilakukan gitu ya, sehingga budaya itu tetap terjaga dan bisa mengikuti zaman, tetapi tetap pada patron keagamaan gitu kan. Dalam hal ini agama Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat kita, khususnya Mandeling Natal secara nasional gitu ya. Apa nih ya kira-kira konsepnya menurut pendapat ayah Pak Prof, sehingga budaya kita ini terjaga untuk bisa membentengi pengaruh-pengaruh budaya yang tadi. Sementara di zaman sekarang ini ayah sudah melihat bagaimana tingkat kehidupan sosial kita misalnya. Apa konsep tawaran, gagasan yang diberikan oleh ayah sebagai profesor dalam hal ini untuk menjaga budaya-budaya kita ini? Saya tetap melihat yang fundamental itu adalah akhlak. Akhlak. Kalau bahasa syariatnya al-akhlakul karimah kan. Al-akhlakul karimah yang Akhlak yang murni, yang mulia kan, akhlak yang mulia. Akhlak, dan itu ketika saya pernah mengikuti pendidikan di luar negeri, pakar pendidikan manajemen selama 6 bulan. Pakar kita dari Amerika waktu datang ke pendidikan itu di Kanada, di Montreal. Pakar itu perempuan. Saya terkejut ketika dia mengatakan Nabi Muhammad itulah manusia pertama yang mengajarkan pentingnya etika, akhlak dalam kehidupan. Dan memang ada hadis Nabi kan, innama bu'ats liutammim makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk membangun akhlak yang mulia. Kalau sudah berakhlak masyarakat itu seluruhnya itu bagus itu. Agamanya pun bagus, kehidupan sosialnya bagus. Apalagi kehidupan dalam mengurusi ya, negara atau apa negara, organisasi apa gitu ya. Kalau sudah berakhlak, tapi kalau sudah tidak berakhlak, pasti tujuannya biasanya ke material lah itu. Material ya, orientasinya ke situ ya. Kalau tidak ke akhlak, ke material nanti menjalarlah kemana-mana itu. Dan ayah melihat itu. Saya melihat itu. Lebih kecenderungannya orientasinya begitu ya. Lebih cenderung, kalaupun ada yang mengatakan menggantikan agama, tapi tidak agama seperti yang kita maksud dalam bentuk al-akhlakul karimah. Lebih formalitas, lebih mengarah ke formalitas agamanya. Tidak ke karakter gitu kan. Dan substansi karakternya gitu ya. Ya sebenarnya inti itu kan karakter. Karakter ya. Membangun kehidupan itu mulai dari karakter, dari situ dulu baru yang lainnya terbentuk. Apapun yang kita gaung-gaungkan, organisasi, partai. Tapi kalau karakternya nol, nggak ada artinya apa-apa. Nanti akan berebut itu kekuasaan. Saya potong sedikit. Ada pengalaman saya ketika berkunjung ke salah satu dubes di Jakarta waktu saya masih rektor. Saya waktu rektor sering
mencuri waktu 2 hari atau 3 hari di Jakarta itu kalau ada acara, menjumpai dubes-dubes untuk mencari peluang Bagaimana? kesempatan orang YN atau UIN sekarang dosen mahasiswa untuk kuliah di luar beasiswa. Jumpa dengan Mrs. Sharma, dubes India waktu itu, perempuan sudah tua. Justru dia mengingatkan saya, ada forum rektor itu di Indonesia ini, ada. Sebelum terlambat bergeraklah kalian rektor ini. Apa saya bilang? Membangun karakter. Karena kalau mengandalkan organisasi politik, saya sarjana politik, dididik di sarjana politik, sampai doktor saya politik dan profesor saya politik. Tidak ada kalau namanya organisasi politik di dunia ini berdasar agama segala apapun saja gitu, yang betul-betul bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan mengamankan negara. Tidak ada itu. Apa betul? Tidak ada. Tujuannya cuma 2 katanya. Uang dan kekuasaan. Dalam konteks kekinian pun itu yang dikejar ya. Kata dubes itu gitu. Sempat saya undang dia ke Medan itu sampai diceritakannya juga tuh di publik itu. Saya kenal dengan rektor ini kan, sama-sama. Cuma dia tidak bisa bahasa India kan, saya tidak bisa bahasa India. Saya suka lagunya saja. Iya. Lagunya ya. Dan memang orang Mandailing suka kali dengan langgamnya dekat ya. Oke, itu yang paling utama untuk menjaga akhlak itu dalam peradaban kita sekarang ini adalah untuk menjaga budaya itu memang akhlaknya gitu ya. Karakter lah, membangun karakter ya. Menurut saya dalam membina dan menjaga akhlak ini pada konteks dunia pendidikan, menurut saya bagaimana ini? Sudah maksimal atau sudah bagaimana menurut saya? Menurut saya bukan maksimal, malah lebih cenderung mengurangi. Sebenarnya pendidikan akhlak ini kan menjaga akhlak ini di dunia pendidikan begitu ya? Di dunia pendidikan dan di rumah tangga kan? Di rumah tangga. Ya. Kalau dalam program pendidikan kita itu akhlak itu bagaimana menurut saya? Ada nggak program? Saya melihat mungkin kalau saya katakan tidak ada terlalu berlebihan, tapi kesan saya tidak ada. Dan saya lihat pemerintah kita pun dengan kata-kata akhlak itu pun kayak alergi gitu. Kayak alergi gitu ya? Iya, mendengar akhlak itu kan. Karena Habib Rizik sering mengutamakan akhlak dulu. Ini bukan urusan Habib Rizik. Urusan umat, urusan Islam, urusan hidup kita semua. Iya. Oke, nah seperti yang tadi Ayahanda Profesor tadi sampaikan, ada keterikatan ekonomi kita dan budaya. Untuk Mandailing Natal kita tarik skopnya lebih kecil. Seberapa besar sih sebenarnya peluang menjadikan sektor budaya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan kita? Seberapa besar gitu ekonomi syariah? Kalau saya ditanya angkanya, saya tidak bisa bilang karena ada penelitian yang saya lakukan untuk itu kan. Iya. Tapi kesan saya sangat besar. Sangat besar potensi itu ya. Potensi itu. Tapi saya sebagai pendidik, dan kunci utama itu dari pendidikan. Mulai dari paling awal, dari TK terus harus mulai dilatih. Dilatih anak-anak itu suka bersedekah. Sisihkan uang untuk sedekah. Karena Allah menjamin tidak akan pernah berkurang hartamu karena sedekah. Malah ditambah begitu ya. Malah bertambah. Mana qasamalu min sadaqah, kata Nabi. Dan Nabi sangat suka bersedekah. Termasuk ke yang tidak muslim. Pernah Nabi kerjanya di pasar Madinah itu menyuapi seorang kakek, nenek-nenek Yahudi yang buta. Yang kerja nenek itu di pasar Madinah itu hanya memaki-maki Nabi, memaki-maki Rasulullah. Iya. Karena bertuar kabar di lingkungan dia Yahudi ini ada seorang pemuda Arab mengaku Nabi, namanya Muhammad. Itu menyuapi dia tiap hari. Disuapi buta Nabi. Dia ya? Dia buta. Suapi Nabi, nenek-nenek itu.
Abu Bakar tahu. Setelah Nabi meninggal, pergilah Abu Bakar menggantikan Nabi. Marah nenek itu. Kau bukan yang menyuapi saya setiap hari. Saya tahu. Halus tangannya. Saya tahu dia bukan kamu itu. Mana dia sekarang katanya? Sudah meninggal kata. Itu siapa rupanya? Itulah Muhammad. Oh itu Muhammad itu. Nangis dan itu syahadat ketika itu. Syahadat langsung dia. Langsung. Dia yang bernama Muhammad itu. Iya. Iya betul-betul Nabi lah, itu saya yang salah selama ini. Dari cara menyuap saya tahu tidak manusia biasa itu. Maka saya tahu kamu bukan Muhammad, bukan dia katanya. Sama-sama nangis dengan Abu Bakar berdua di situ lalu sambil syarat ibu itu. Dari karakter, akhlak, dari perilaku kita berkomunikasi. Kita kan setiap hari berkomunikasi. Cara kita berkomunikasi kan nampak. Berakhlak tidak kita berkomunikasi itu. Jangan lihat harus ini ketua partai, harus berakhlak. ini camat yang berakhlak. Tidak perlu itu. Ketua partai minim ya akhlaknya. Enggak, saya tidak bisa bilang itu tapi Bapak yang melihat. Oke. Saya ingin ayah menyampaikan misalnya bagaimana program akhlak ini masuk pada sistem dunia pendidikan kita khususnya di Mandailing Natal. Apa gagasan dan saran ayah? Saran saya Pemda lah memulai. Pemda. Di mana dimasukkan dia misalnya di apa pendidikan? Di pendidikan apa? Lokal gitu. Apa itu? Pendidikan formal di lokal pun bisa, pokoknya dalam segala segi kehidupan kita bisa. Cara Pemda berkomunikasi masyarakat pun harus berakhlak semestinya. Jangan, ya saya kan bupati, saya wakil presiden di sini. Kalau saya tangkap kamu habis kamu. Kalau itu yang kita pakai itu tidak berakhlak. Dan orang pun, kalaupun patuh kepada kita hanya di depan kita saja. Tapi kalau orang patuh kepada kita dari hatinya, itu dilihat dari karakter kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan dia. Jadi loyalnya loyal imitasi begitu. Loyal imitasi lah. Kamuflase lebih parahnya kamuflase. Seperti apa Pak Prof, ayahanda kita ini melihat kesempatan anak muda atau kaum milenial untuk menjadi bagian dari pergerakan ekonomi ke arah yang lebih baik, dan konsep-konsep seperti apa yang bisa ditawarkan dengan menggandeng kekayaan budaya Mandailing Natal, potensi Mandailing Natal luar biasa ini. Tetap bersama kami di Ruang Faslah.